Reza Gladys, Sheila Saukia, Nepos, dan semua pengikut mafia yang masih berkeliaran kayak lulu pade. Udah tengok kan kekuatannya Doktif itu seperti apa. Udah ketangkap temen elu, Richard Lee udah pada ketangkap ya. Tinggal lulu pade ya, tinggal lulu pade. Siap-siap lo, siap-siap lo. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi melaksanakan wajib lapor. Tetapi wajib lapor juga tidak dihadiri, yaitu pada tanggal 23 Februari 2026 dan Kamis 5 Maret 2026. Sehingga pertimbangan dari penyidik pada saat melakukan pemeriksaan tambahan kemarin sebanyak 29 pertanyaan, sehingga selesai dengan malam hari, dan pada malam hari kami ulangi 21.50 WIB dilakukan penahanan terhadap tersangka DRL atas laporan terkait tentang perkara perlindungan konsumen. Jadi penyidik mengambil suatu kesimpulan adanya penghambatan di dalam proses penyidikan oleh tersangka yang secara sengaja dilakukan. Jadi pada saat pemanggilan yang bersangkutan mangkir, tidak hadir, tetapi justru malah melaksanakan live TikTok dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Penyidik menilai bahwa saudara tersangka DRL adalah warga negara yang tidak patuh dan tidak taat terhadap hukum, sehingga kami harus melakukan penahanan terhadap tersangka untuk tidak mencoba mengulangi lagi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Saya baru aja selesai melaksanakan kewajiban saya untuk memberikan keterangan yang sudah jelasnya tentang produk yang saya jual. Sudah saya jelaskan semuanya dalam tadi, luar biasa banget. Kepolisian Indonesia sangat profesional dan juga enak ya bang ya tadi di dalam ya. Apakah aku dikasih buka juga tadi, baik banget. Aku terharu sih. Dan aku sudah kasih penjelasan yang benar-benarnya dan sejujurnya. Sekali lagi, semua produk yang sudah saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Di luar dari itu saya nggak akan kasih statement karena itu sudah masuk ke pokok perkara. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seterang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Kasihan sama Guys, ini ada info terkait dilaporkan Doktif ya, status Sheila Saukia dan suami akan jadi TSK, yaitu tersangka. Waduh, ya setelah Dr. Richard Lee kemarin ditahan, sekarang ada berita seperti itu guys. Kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku ya. Yang pertama ada Uki Kevin dan yang kedua ada Uki Kevin Reaction ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Kita akan lihat dan kita reaksi bareng-bareng guys ya. Ilegal akses dengan pelapor. Gak ada, gue nggak mau ngomong apa-apa. Gue cuma mau ngabarin kalian sama berita ini aja. Saudari happy banget gue dengar berita begini. Meskipun kasus persekusi belum ada kabarnya ya kan, tapi beginian aja udah bikin gue happy banget. Semoga dilanjut sampai penjerong lah ya. Penjerong. Jantung aman, jantung. Waduh. Nah gimana? Gampang kan? Saya tidak memaafkan kalian. Saya tidak. Wah, mangkir 2 kali wajib lapor dengan alasan tidak jelas. Ini Richard Lee resmi ditahan di Polda Metro Jaya ya. Waduh. Tidak memaafkan. Saya berdoa ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini. Waduh, hukum apa tuh? Yaitu hukum Tuhan. Asik. Dan demi Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya. Waduh. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Waduh, dia merasa terzolimi guys. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Waduh. Jangan. Akan memaafkan kalian semuanya.
Guys, akhirnya Dr. Richard Lee ini ditangkap dan diborgol juga guys ya. Jadi ceritanya pada 6 Maret 2026 kemarin, hari Jumat siang, Dr. Richard Lee ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan akhirnya pas malamnya sekitar jam 21.50, Dr. Richard Lee ini resmi ditahan atau ditangkap di rutan Polda Metro Jaya ya. Nah, penangkapan Richard Lee ini atas laporan Dr. Samira atau Doktif guys ya, atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Konsumen, dan dia juga ditahan karena dia ini dianggap menghambat penyidikan gitu ya, yang dimana Dr. Richard Lee ini sebelumnya 2 kali mangkir dari pemeriksaan tanpa alasan begitu ya, tapi tiba-tiba dia ketahuan live TikTok gitu guys. Nah, dalam kasus ini Richard Lee ini dijerat 2 pasal sekaligus guys ya. Yang pertama itu soal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, itu dengan ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara, dan yang keduanya untuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 soal perlindungan konsumen dengan jerat pidananya maksimal 5 tahun penjara guys ya. Jadi lumayan ya. Gimana menurut kalian guys dengan kasus Richard Lee ini, dengan penangkapannya ini? Kita sama-sama pantau lah ya. Ini bukan kasus masalah perskincarean aja begitu ya, tapi ini masalah perlindungan konsumen gitu ya, perlindungan masyarakat gitu guys ya. Jadi kita ikut mantau karena kita masyarakat kan gitu ya. Dengan muka seperti habis menangis, dokter ini, istri Dr. Richard Lee, selesai menjenguk sang suami yang ditahan guys ya. 4 diam, 1 pergi. Kondisinya gimana ini, Ci? Tuh dia nggak ngomong apa-apa guys ya. Apa yang harus dibawa ini? Nah, apa ini? Ada seseorang yang siap menjadi saksi untuk Doktif karena waduh dilege ya oleh Dr. Richard saat diundang podcast yang membuat siaran tersebut gagal tayang, dan ada bukti rekaman videonya jelas banget, bantu up terus agar korban mendapat keadilan. Bukti rekaman ada di bioskop, bener kan guys ya, kronologi diundang karena waduh, namun ketika sampai di tempat hanya terdapat Dr. Richard sendiri yang berawal lancar namun kelang lama berubah guys. Tolong waduh ini guys ya, kira-kira infonya kayak gitu guys. Ini aku dapat dari fisik titik artis ya. Tolong ya, tolong. Agak sedikit kecewa kemarin terhadap penyidik PMJ. Boleh ya sedikit kecewa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seorang tahanan itu wajib tidak boleh menggunakan wig. Betul Bang Sunan? Jadi kemarin itu seorang tersangka DRL masih menggunakan wig pada saat ditahan. Wig. Kenapa? Karena ditakutkan dia menggunakan wig, ya itu bisa dia menyembunyikan misal seperti silet ya, apa dia sembunyikan di balik wignya. Itu bisa menyakiti dirinya sendiri atau senjata di dalam tahanan. Betul, dan memang tidak boleh. Jadi untuk kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, mohon memang pada saat kemarin itu ditahan dengan menggunakan borgol, tersangka DRL masih menggunakan wignya. Ya, jadi Doti mohon di dalam tahanan mungkin dia tidak boleh menggunakan wig lagi, karena emang aturannya seperti itu ya. Jadi mohon, dan Doktif juga mendengar kabar dari dalam rutan Polda Metro Jaya bahwa beliau masih menggunakan handphone secara bebas. Ya, tadi Dokter mendapatkan informasi di dalam tahanan. Di dalam tahanan. Jadi tadi informasinya seperti itu. Jadi Dokter mohon khusus kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Dokter mohon dengan sangat jangan berikan fasilitas spesial kepada saudara tersangka DRL, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ketahuan ke publik. Jadi sampai nanti saudara DRL terlihat menggunakan handphone secara bebas di dalam ruang tahanan Tahti Polda Metro Jaya. Karena informasinya Dokter dapat itu seperti itu. Di Indonesia zaman sekarang Bang, yang penting ngomong itu penuh dengan keyakinan. Ini Sumargo, lu punya anak lain di luar dari sini, bener kan? Kalau salah tuntut dong, tuntut. Dan itu menjadi fakta. Coba ya, minta dituntut cina guys. Lu kalau coba sama gue tuntut lu. Lalu lu nggak lihat orang gue tuntut. Dia langsung kucat guys.
Di bulan puasa di dalam tahanan dok. Awas. Dok, bulan puasa dalam tahanan di dok. Apa dok? Dok di borgol dok. Iya pak. Mohon maaf. Dok gimana dok? Kasih jalan. Ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan. Waduh guys, itu dia guys infonya dari Dr. Richard Lee dan Doktif ya. Nah, kalian tim mana nih antara Doktif atau Richard Lee, bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Cafe Reaction supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.